Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Bandai. Selesai. Oke, silakan duduk. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu, mengecek kehadiran. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Hadir semua? Oke, bagus. Jadi Bapak harapkan untuk kehadiran kalian, karena kita sebentar lagi akan melaksanakan ujian semester, ya, ujian semester ganjil. Bapak harap kehadiran kalian tolong dimaksimalkan. Kemudian Bapak akan mengecek kira-kira kalian sudah siap belum untuk belajar pada hari ini. Oke, Ilyas, bajunya dirapikan Ilyas. Oke, kan ganteng. Tolong sampahnya itu. Oke, jadi pastikan ya setiap pembelajaran akan dimulai kondisi kelas sudah dalam keadaan yang kondusif agar pembelajaran kita. Apa materi pembelajaran yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Nilai. Coba tunjuk tangan. Siapa? Oke, silakan. Nilai-nilai sumpah pemuda. Nilai-nilai sumpah pemuda. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pendudukan Jepang, ya. Lalu apa kaitannya nilai-nilai sumpah pemuda dengan pendudukan Jepang? Oke, sebelumnya Bapak akan menyampaikan untuk kompetensi dasar. Oke, untuk adik kita menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Sedangkan indikator yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengidentifikasi proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang ketiga menjelaskan macam-macam organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia. Kita harap dengan pembelajaran pada hari ini kalian mampu untuk melakukan identifikasi proses tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Kemudian kalian mampu menjelaskan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Kemudian kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan macam-macam organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia. Dan terakhir, kalian mampu menganalisis dampak-dampak pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi untuk sistematika pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Bapak akan memberikan kalian permasalahan terlebih dahulu untuk kalian selesaikan dalam tahapan diskusi. KKN dari materi ini adalah 75. Itu dia akan menampilkan, kita masuk kepada kegiatan inti, Bapak akan menampilkan video. Silakan kalian amati video berikut ini. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Oleh serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Daga, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.
Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Carda dan Jenderal Telporten menjadi wakil sekutu dari upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya sebelumnya kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Oke, jadi tadi sudah Bapak tampilkan video, sudah kalian lakukan pengamatan. Jadi di sini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Jadi kira-kira menurut kalian bagaimana keadaan bangsa Indonesia jika tidak dijajah oleh bangsa Jepang pada saat itu? Oke, kira-kira siapa yang akan? Oke, silakan ambil. Ini Pak, kemungkinan bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam karena tidak pernah diambil oleh bangsa Jepang. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk ambil. Oke, jadi aku menyampaikan kemungkinan pada saat itu bangsa Indonesia akan kaya terhadap sumber daya alam karena sumber daya alam tidak dijajah oleh Jepang, kan seperti itu. Oke, kira-kira yang lain ada? Siapa? Oke, silakan. Menurut saya sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Indonesia sudah terjajah duluan sama bangsa Barat. Jadi tetap saja SDA Indonesia diambil sama bangsa asing. Jadi jawaban menurut saya Pak, jika Jepang tidak pernah masuk ke Indonesia, kemudian Indonesia masih dijajah oleh bangsa Eropa Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi dari apa yang sudah kalian simpulkan ya, bahwasanya kalau misalnya pada saat itu Jepang tidak masuk ke Indonesia, ya, berarti Belanda masih menjajah Indonesia. Belanda masih menjajah Indonesia. Betul tidak? Betul. Karena sebelum Jepang datang ke Indonesia sudah ada penjajah yang pada saat itu menjajah Indonesia. Kemudian Jepang masuk ya, dan akhirnya Jepang mengusir orang-orang Belanda tersebut. Lalu Jepang yang berkuasa di Indonesia. Oke, jadi di sini Bapak sudah menampilkan peta tentang proses masuknya Jepang ke Republik Indonesia. Jadi ini adalah awal ya bangsa Jepang pada saat itu melakukan ekspansi. Ekspansi yang dilakukan Jepang di Indonesia pertama itu diawali diduduki yaitu daerah Tarakan yang berada di Kalimantan ya pada Januari 1942. Kemudian pada Februari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak. Ya, pasukan Jepang juga melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten. 1942. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ini adalah latar belakang dan tujuan mengapa pada saat itu Jepang ya sampai masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah restorasi Meiji, yaitu program pembaruan pemerintahan Jepang. Pada awalnya Jepang ini merupakan negara tertutup, ya, tidak mau menerima orang-orang luar untuk masuk ke negara Jepang. Dan akhirnya ketika pemerintahan Shogun runtuh dan diganti dengan pemerintahan kekaisaran, mereka membuat pembaruan, mereka melakukan modernisasi. Maka itu mereka menjadi salah satu negara yang maju dan akhirnya melakukan penjajahan di luar ya kawasan yang ada di Asia. Seperti itu kan negara-negara sekutu yang berkuasa di Asia pada saat itu. Kemudian menjadikan rakyat Indonesia sebagai suatu kekuatan untuk menghadapi sekutu. Artinya bangsa Indonesia pada saat itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk membantu Jepang melawan sekutu. Sekutu dari siapa? Amerika, Belanda, Inggris, berarti orang-orang yang dari Eropa. Ini adalah propaganda yang dilakukan oleh Nippon. Nippon mengaku sebagai saudara tuanya bangsa Indonesia. Kemudian membebaskan tokoh-tokoh Republik Indonesia yang ditahan Belanda pada saat itu. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno baik datang ke Indonesia.
Indonesia. Belanda melarang kita mengibarkan bendera. Belanda melarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggunakan bahasa Indonesia. Tapi Jepang berbeda. Jepang mengizinkan. Inilah menjadi salah satu daya tarik. Kemudian menarik simpati dengan pendirian beberapa organisasi. Kira-kira nih kalau misalnya kalian pada saat itu hidup di zaman Jepang dengan perlakuan Jepang seperti ini kepada kalian, kira-kira kalian tertarik tidak? Mau kalian membantu Jepang? Mau, karena ini adalah salah satu bentuk ya motivasi, ya semangat yang diberikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Bapak bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Nama-nama kelompoknya sudah Bapak pilih. Setelah Bapak bacakan nama-nama kelompoknya, kalian silakan bentuk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Oke, yang kelompok pertama adalah Ilham. Kelompok 2 Delvi, Tiara, Feby, dan Ica. Silakan duduk. Dalam rangka pembelajaran ini, Bapak akan memberikan kalian LKPD. Jadi kalian akan membahas permasalahan yang sudah Bapak berikan di LKPD. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sekarang Bapak sudah memberikan kalian LKPD. Silakan kalian cari ya materinya itu di buku paket dan juga di internet. Kemudian jangan lupa kalian masukkan sumber ya di mana kalian dapatkan di LKPD tersebut. Di sini adalah contoh LKPD yang sudah Bapak berikan. Sekarang Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD. Silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya silakan disampaikan. Oke, kalau ini ada pertanyaan. Paham? Oke, kalau ini ada pertanyaan. Ini di mana kalian dapatkan materi ini, misalnya dari buku dan di internet. Buat aja semua linknya. Paham? Ada pertanyaan lagi tak? Dapat. Aman? Aman. Kelompok 2? Aman. Oke, kelompok 3? Aman. Kelompok 4? Aman. Oke, silakan lanjutkan.
Oke, jadi kalau misalnya organisasinya kalian ada 2 organisasi, berarti kan dampaknya dampak setiap organisasi itu dibentuk apa saja. Jadi misalnya Jawa Pokai dampaknya apa? Oke, gimana? Selesai? Oke, udah selesai? Oke, karena waktu juga udah selesai untuk waktu diskusi, kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang sudah kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan tadi, presentasi akan dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan kelompok-kelompok lain untuk memperhatikan dan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh kelompok yang tampil. Kita akan lanjutkan dengan kelompok pertama, kelompok 1. Silakan berikan tepuk tangan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Febiola. Saya akan membaca hasil presentasi kami. Nama organisasi Gerakan 3A Jawa. Yang membentuk 3A adalah agar mendapatkan rasa simpati dari rakyat Indonesia dan agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang. Awalnya pemerintah Jepang berusaha untuk mendekati para nasionalis yang lunak terhadap pemerintahan dan dianggap dapat diajak kerjasama dengan pemerintahan Jepang, sehingga para tokoh tersebut dapat mempengaruhi bangsa Indonesia dalam membantu berperang melawan tentara sekutu. Positif 3A memberi peluang bagi pemimpin bangsa Indonesia untuk duduk di pemerintahan, mengobarkan semangat perjuangan melawan pemerintahan kolonial yang berasal dari Eropa, serta dimanfaatkan oleh tokoh Indonesia pada gerakan tersebut untuk menempa diri, mempertebal semangat dan menumbuhkan jiwa kebangsaan pemuda Indonesia yang bergabung dengan gerakan 3A tersebut. Karena itu hasil diskusi kami. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa organisasi Jawa Hokokal hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tidak sampai berkembang ke daerah lain seperti Sumatera? Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia karena dianggap dapat membebaskan bangsa Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Di samping itu, Jepang juga mengadakan berbagai upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Upaya Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: menjanjikan kemerdekaan Indonesia yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Koiso. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Namanya yaitu Jawa Hakukai. Organisasi ini hanya berkembang di Jawa saja. Hal ini dikarenakan
menggunakan kekuatan mereka sendiri. Namun, sebenarnya Jepang ingin para pemuda menjadi barisan pertahanan atau tentara cadangan yang setidaknya dapat mempertahankan garis belakang atau daerah lokal dalam berhadapan dengan pasukan sekutu. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi semi-militer bernama Seinedan pada 9 Maret 1943 guna menyatukan segenap pemuda pribumi yang diharapkan dapat mendukung perannya. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk bertanya. Silakan. Kompa ingin bertanya, tujuan dibentuknya Keiboden kan untuk membantu Jepang. Lalu mengapa Jepang mengubarkan Keiboden? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan kami. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Seinedan dan Keiboden sama-sama setuju untuk kebutuhan Jepang, namun ada sejumlah perbedaan. Berikut perbedaannya. Seinedan dibentuk untuk menambah cadangan armada perang, sementara Keiboden untuk menjadi pembantu polisi. Kriteria anggota Seinedan usia 14 sampai 22 tahun, sedangkan Keiboden anggotanya lebih tua usia 25 sampai 35. Seinedan berjumlah hingga 2 juta orang, sementara Keiboden 1 juta orang. Jadi kesimpulan dari letak perbedaan antara kedua organisasi tersebut yaitu dari penugasannya dalam membantu Jepang dan kriteria anggota yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Apakah sudah merasa puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya, teman-teman semuanya telah memberikan pertanyaan kepada kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka bersemangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peta bukan milik organisasi manapun, tapi langsung di bawah panglima tentara Jepang. Tentara Peta dibentuk untuk sebagai tentara teritorial yang berkewajiban mempertahankan wilayahnya. Tokoh dalam organisasi Peta adalah Gatot Mangkubraja, Jenderal Besar TNI Sudirman, Jenderal Besar TNI Soeharto, Jenderal TNI Ahmad Yani, Supriyadi, dan Jenderal TNI Basuki Ahmad. Banyak tokoh-tokoh nasional yang bergabung dalam organisasi militer bentukan Jepang seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto. Apa tujuan mereka membantu penjajah? Presentasi kami tentang materi organisasi militer. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kelompok terakhir, silakan. Tepuk tangan untuk membuat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Peta mudanya dibentuk sebagai Bala Bantuan Tentara Jepang untuk memperkuat basis militer di Jawa, Madura, Sumatera, dan Bali untuk menghadapi Perang Pasifik ketika Jepang mengusulkan pembentukan tentara sukarela. Soekarno mengingatkan supaya dalam diantara tidak banyak rasa benci terhadap blok sekutu, melainkan juga rasa cinta tanah air yang harus dipupuk. Beberapa di antaranya tertarik bergabung karena fokus pada pekerjaan jadi seorang militer, dan sisanya percaya bahwa Jepang harus menggunakan Perang Pasifik demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Apakah kelompok 1 telah merasa puas? Baik, terima kasih. Saya merasa puas dari jawaban kelompok 3.
Baiklah, kami ingin menjawab soal dari kelompok 2. Dibentuknya organisasi ini awalnya menjadi tujuan Jepang untuk menambah pasukan demi meraih kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Akan tetapi, masyarakat Indonesia memanfaatkan organisasi ini untuk belajar dalam sistem pertahanan negara, persenjataan, sikap disiplin, dan strategi perang serta meraih kemerdekaan dengan mengusir para penjajah. Dengan demikian, dampak positif organisasi bentukan Jepang adalah memanfaatkan untuk belajar dan meraih kemerdekaan. Terima kasih. Apakah kelompok 2 merasa puas? Terima kasih atas jawaban yang kalian berikan. Kami sudah merasa puas dengan jawaban tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perbedaan semi militer organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmadani sebagai moderator. Di samping kiri saya ada Kasya Kurnia dan Hepina. Di samping kanan saya ada Nur Hidayah dan Alia Sabini. Di sini saya menjelaskan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak di bidang ekonomi. Dampak positif pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal pertanian. Jepang mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu land system. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi dengan cara yang efisien. Pengaruh negatifnya, Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Kemudian, pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Yang ketiga, di bidang sosial. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya dari kelompok. Salah satu dampak negatif di bidang ekonomi pada masa pendudukan Jepang yaitu adanya sistem autarki. Apa yang dimaksud dengan autarki? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya kami dari kelompok 3 ini. Dengan pendudukan Belanda di Indonesia. Pertanyaannya tadi jelaskan perbedaan dampak penduduk Jepang dengan bangsawan saja atau priai, sedangkan masa Jepang semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Jawabannya adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak boleh berhubungan dengan negara luar atau mencegah dari pengaruh politik dan ideologi dari negara luar, sehingga masyarakat dituntut untuk membangun fasilitas orang secara pribadi. Jepang hasil bisnis kelompok kami terlebih dan terkurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penguatan dari Bapak terhadap apa yang sudah kalian sampaikan. Jadi dari pembelajaran pada hari ini Bapak akan melakukan refleksi. Jadi menurut kalian pembelajaran yang sudah kalian lakukan pada hari ini, Bapak mau tanya nih, tunjuk tangan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yang gambar jempol, yang ini coba tunjuk tangan berapa orang? 1, 2. Berapa orang total kalian? 16. Berapa? Terima kasih kalian kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dan kalian presentasikan. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi ada penguatan yang Bapak ingin Bapak sampaikan. Dari pertanyaan kelompok tadi ke kelompok 3 salah satunya adalah jelaskan manfaat bangsa Indonesia bergabung di organisasi bentukan militer Jepang. Jadi
sebagaimana kita ketahui, ya, dengan adanya partisipasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam bergabung dengan organisasi bentukan Jepang di bidang militer pada saat itu, salah satu manfaat positifnya adalah orang-orang atau bangsa Indonesia pada saat itu mampu untuk menggunakan senjata, terutama adalah senjata api, mampu mengatur strategi berperang, yang pada akhirnya dengan kita bergabung dengan organisasi tersebut, kita mampu untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Apa yang paling Anda senang dan yang Anda tidak senangi pembelajaran pada hari ini? Coba. Oke. Hal yang saya senangi pada pelaksanaan pembelajaran hari ini menurut saya pada saat menyelesaikan LKPD dan presentasi hasil diskusi, dikarenakan ada kegiatan yang membuat kami tidak bosan dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, hal yang kurang kami senangi yaitu durasi waktu melaksanakan LKPD terlalu cepat menurut kami. Cepat ya? Yes. Kami ini seperti Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini salah satunya cara Jepang menarik simpati masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan propaganda dan membentuk organisasi semi militer dan militer yang pada akhirnya organisasi tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melawan Jepang. Oke, baik, tepuk tangan. Akan melakukan evaluasi. Bapak akan mengirimkan soal 10 pilihan ganda. Bapak akan kirimkan di grup WA ya. Di grup WA. Silakan kalian isi melalui Google Form. Oke, baik. Berarti ini adalah perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sangat gembira ada 17 orang, gembira ada 2 orang, sedangkan yang sedih tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang pertanyaan Bapak, seberapa paham kalian dengan materi yang sudah kita belajar, yang sudah kita pelajari pada hari ini? Sangat mengerti, berapa orang? 1, 2, ini saja, 3, 4. Oke, 4 orang. Mengerti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Oke, cukup mengerti? Tidak ada ya? 19 ya? Kurang mengerti berarti tidak ada ya? Sangat mengerti, 4 orang. Mengerti 15 orang. Oke, luar biasa. Kerjakan masing-masing. Tugas individu. Oke, baik. Sudah selesai ya? Oke, Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Sudah selesai? Oke, kalau udah selesai, Bapak tutup ya linknya ya. Udah ya? Oke, baik. Nanti Bapak akan kirimkan hasil dari evaluasi kalian. Baik, mungkin materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang perlawanan terhadap pendudukan
dengan Jepang yang ada di Indonesia. Oke, baik. Materi kita sudah cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan ketua kelas berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Siap, gerak.